Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Sehat? Puji Tuhan. Mari kita akan devosi pagi hari ini. Sebelumnya kita akan berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Perhatikan pimpin ya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih pada hari ini. Kami bersyukur kami semua sehat diberkati Tuhan. Kami devosi Tuhan, kiranya Tuhan menolong kami untuk devosi kami hari ini sehingga kami bisa belajar untuk melakukan apa yang Tuhan ajarkan melalui devosi pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke anak-anak, hari ini kita mau devosi bersama-sama. Devosi kita itu diberikan judul Allah memutuskan melanjutkan kasih setianya. Allah memutuskan melanjutkan kasih setianya kepada siapa? Kepada kita semuanya. Bersyukur pada hari ini kita masih sehat, itu karena kasih setia Allah dalam hidup kita. Nah, pembacaan firman Tuhan itu ada di dalam Yeremia. Dalam Yeremia 31 ayat 1 sampai yang ke-6. Tapi Bladri nggak akan bacakan ya, nanti waktunya nggak cukup. Jadi di situ di Yeremia 31 ayat 1 sampai 6 menceritakan tentang perjanjian Allah pada bangsa Israel. Bangsa Israel yang sudah menerima hukuman dari Allah karena bangsa Israel nggak taat, namun Allah tetap melanjutkan kasih setianya kepada bangsa Israel. Allah tetap memelihara, Allah tetap menolong, Allah tetap menyertai bangsa Israel. Hingga sampai pada saat ini kita menikmati kasih Allah. Itu terbukti kalau Allah mengasihi kita. Nah, devosi pagi hari ini yang akan Bladri bacakan itu judulnya Allah memutuskan melanjutkan kasih setianya kepada kita semuanya. Oke. Nah, dalam bacaan ini ya, dalam bacaan devosi hari ini Bladri bacakan ya tentang kasih Allah. Setelah Raja Daud yang berkenan kepada Allah itu meninggal atau wafat, yang menjadi raja atas bangsa Israel adalah keturunan Daud, yaitu Rehabeam. Ya, kerajaan Israel terpecah menjadi kerajaan utara dan kerajaan selatan. Namun demikian, Allah tetap memelihara dinasti Daud seperti janjinya. Allah nggak melupakan janjinya. Allah tetap memelihara janjinya atas bangsa Israel. Alkitab mencatat ya bahwa raja keturunan Daud ini tidak sedikit adalah raja yang tidak taat dan malah berbuat jahat dan membawa bangsa Israel melawan Allah. Artinya mereka nggak menghargai kasih anugerah Allah atas hidup mereka. Bukti mereka nggak mau menyembah Allah, mereka nggak mau beribadah kepada Allah, mereka nggak mau melakukan setiap perbuatan yang baik yang berkenan kepada Allah. Mereka malah berbuat jahat, berbuat hal yang buruk di mata Allah. Mereka nggak mau menyembah Allah, mereka suka melakukan perbuatan-perbuatan sesuai dengan keinginan mereka, perbuatan yang jahat yang membuat hati Allah bersedih, kecewa dan marah. Ya, nah, kasih dan anugerah Allah tidak bisa dipermainkan. Meskipun Allah mengasihi bangsa Israel, Allah juga berkenan untuk menghukum bangsa Israel. Berhak, bukan cuma berkenan, berhak menghukum bangsa Israel yang sudah jahat di mata Allah. Itu berarti Allah nggak mengasihi dong. Ya, Allah mengasihi, kasih Allah itu kekal. Tapi setiap orang yang berbuat jahat, setiap orang yang melanggar peraturan pasti akan mendapat hukuman atau akan bertanggung jawab untuk hal yang sudah dibuatnya. Jika waktu itu bangsa Israel sudah jahat di mata Tuhan, sudah nggak mau menyembah Tuhan, ya
Mereka menerima hukuman dari Tuhan. Tuhan menghukum mereka, Tuhan memusnahkan mereka dari muka bumi, sehingga semua manusia yang sudah berbuat jahat itu mati. Nah, namun Allah tetap melanjutkan kasih setianya. Allah menciptakan manusia-manusia yang baru, Allah menciptakan Allah meneruskan keturunan Daud menjadi keturunan yang berkenan kepada Allah, melanjutkan kasihnya kepada keturunan Daud yang masih menaruh iman dan percayanya kepada Allah. Jadi Allah pasti menghukum manusia yang sudah tidak taat akan perintah Allah. Kasih dan anugerah Allah tidak bisa dipermainkan. Allah pasti menjatuhkan hukuman kepada umatnya yang sudah berbuat jahat di mata Allah. Umatnya telah melanggar perjanjian berkali-kali. Akhirnya Allah membuang mereka. Namun dalam semuanya itu, bacaan kita hari ini sangat mengejutkan. Meskipun demikian, Allah menghukum manusia yang sudah berbuat jahat itu, Allah tetap melanjutkan kasih setianya, ya. Allah tidak rugi membuang umatnya yang sudah berbuat jahat, karena memang sudah selayaknya demikian. Umatnya terlalu banyak menyakiti hati Allah dan tidak setia berkali-kali kepada Allah. Tetapi Nabi Yeremia mencatat bahwa di dalam bacaan tadi, Yeremia 31 ayat 1 sampai yang ke-6, di situ menceritakan Allah memutuskan untuk melanjutkan kasih setianya kepada bangsa Israel hingga sampai pada saat ini pada kita semuanya, umat-umat pilihan Allah. Nah, ini adalah hal yang sangat luar biasa dan menakjubkan, bahwa kasih Allah tidak berhenti sampai di situ manusia berbuat jahat terus dihukum. Namun Allah tetap melanjutkan kasih setianya kepada umatnya hingga sampai pada saat ini kita menikmati anugerah itu. Meskipun kita tidak setia, tetapi Allah memutuskan untuk tetap mengasihi kita semuanya. Meskipun kita sudah tidak taat, tidak mau melakukan perintah firman Tuhan, namun Allah tetap mengasihi kita, tetap mengingatkan kita supaya kita berbalik dari jalan yang jahat dan mau melakukan perbuatan-perbuatan yang baik yang berkenan kepada Allah. Itu adalah anugerah Allah yang luar biasa. Jadi Allah tahu kita jahat, kita sudah salah, namun Allah masih memberikan waktu kepada kita untuk kita bertobat, tidak melakukan kesalahan-kesalahan lagi, tapi kita mau berbalik melakukan perbuatan-perbuatan yang berkenan pada Allah. Nah, itu adalah anugerah yang luar biasa yang kita terima dari Allah. Kita tidak menerima hukuman terus menerus, namun ya salah, benar. Kalau salah ya memang dihukum, tapi Allah tetap menganugerahkan kasih-Nya, memberikan kesempatan kepada kita untuk berbuat baik. Betapa bersyukurnya kita, ya, karena kasih Allah yang luar biasa dalam hidup kita. Oleh sebab itu, marilah kita menerima kasih Allah dan menjadi anak-anak yang setia kepada Allah. Anak-anak yang mau belajar untuk melakukan firman Allah, perintah Allah yang tertulis di dalam Alkitab, yang mengajarkan kita untuk tetap menaruh iman, pengharapan dan percaya kita kepada Allah yang hidup, yaitu Yesus Kristus yang menjadi juru selamat
kita manusia. Kita diberikan anugerah keselamatan melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Kita pelihara keselamatan itu dengan kita belajar melakukan perbuatan-perbuatan yang baik yang berkenan kepada Allah, memperkatakan perkataan-perkataan yang baik yang memberkati orang-orang yang di sekitar kita, berbuat baik kepada semua orang. Itu adalah hal yang diinginkan dan diajarkan oleh Allah di dalam Alkitab kepada setiap umatnya yang percaya kepada Allah. Amin. Buat firman Tuhan hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat devosi kami. Kami bersyukur Tuhan memberkati devosi kami hari ini. Ajar kepada kami untuk bisa melakukan apa yang Engkau mau untuk kami lakukan dalam hidup kami, Tuhan. Bantu kami dan tolonglah kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami mengucap syukur dan berterima kasih di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih buat devosi hari ini. Selamat untuk belajar hari ini. Semangat, kerjakan yang baik, kerjakan apa yang menjadi tugas anak-anak hari ini, sehingga anak-anak mendapatkan sesuatu yang baik pula atas pekerjaan yang anak-anak kerjakan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Semangat buat kita semua. Salam sehat. Bye-bye. Tuhan berkati. Menyembahmu, Christ we proclaim. Engkau yang ku masyurkan.